warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Stanley Ronaldo Titioka, SE MSI, dengan NIDN 0008117503. Saya merupakan dosen pada program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ambon. Dengan bidang keilmuan saya adalah manajemen. Beberapa mata kuliah yang saya mengajar pada program studi ini adalah manajemen keuangan, manajemen operasional bisnis, dan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen keuangan dengan kode mata kuliah ABT Strap 4425 dengan bobot SKS 3 SKS yang diajarkan pada semester 4 atau semester genap. Deskripsi dari mata kuliah manajemen keuangan ini yaitu mata kuliah manajemen keuangan dipilih agar mahasiswa memiliki kompetensi menjadi pemimpin yang mampu melakukan seluruh tahapan dalam manajemen keuangan dengan baik, dan mata kuliah ini disajikan kepada mahasiswa dalam rangka memperdalam wawasan di bidang ilmu manajemen dan keuangan. Sedangkan capaian dari pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK adalah: pertama, mahasiswa mampu mengembangkan diri menjadi manajer keuangan yang memahami tujuan perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa investasi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan evaluasi kinerja keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan metode analisa yang tepat dalam kasus manajemen keuangan. Berdasarkan CPMK yang telah disebutkan, maka materi-materi pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep manajemen keuangan. Yang kedua, nilai waktu uang. Yang ketiga, analisa biaya dan struktur modal. Yang keempat, penganggaran modal. Yang kelima, analisa dana dan aliran kas. Yang keenam, kebijakan dividen. Yang ketujuh, restrukturisasi perusahaan. Yang kedelapan, analisa rasio. Yang kesembilan, pasar modal. Dan yang kesepuluh, penilaian portofolio saham dan obligasi. Dari ke-10 materi pembelajaran tersebut, saya ajarkan dalam 16 kali pertemuan yang di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode perkuliahan yang saya gunakan adalah menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya mendeskripsikan materi selama proses pembelajaran. Interaction adalah bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Asesmen adalah bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa di bidang mata kuliah yang saya ajarkan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama, kuliah interaktif, yang kedua, diskusi, yang ketiga, studi kasus, dan yang keempat, kolaborasi dengan industri atau perusahaan dalam bentuk kuliah praktisi mengajar yang merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk beberapa materi kuliah saya. Sedangkan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan beberapa komponen penilaian yang sudah ditetapkan pada aturan akademik kami yang terdiri dari pertama, kehadiran 10% dari 16 kali pertemuan. Yang kedua, tugas 25%. Yang ketiga, ujian tengah semester 30%. Yang keempat, ujian akhir semester 35%. Sehingga total dari penilaian akhir adalah mencapai 100%. Textbook atau referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini ada beberapa referensi internasional dan referensi nasional. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah manajemen keuangan di program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan. Sebagai pelengkap, berikut akan saya tampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan yang saya laksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Ya, hari ini kita ada lagi dalam proses perkuliahan kita untuk mata kuliah manajemen keuangan. Dan di hari ini sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Ya, saya absen dulu. Ketua kelas, semua hadir atau ada yang alpa? Semua hadir, Pak. Oke, dengan demikian saya tidak lagi absen ya. Saya tidak lagi panggil masing-masing karena semua hadir. Absen kita hari ini full. Sehat-sehat semua ya? Ya. Baik, kita akan mulai proses kuliah kita. Saya cek kembali dulu bahwa minggu lalu kita sudah boleh masuk di analisa rasio keuangan, tetapi kita masih hanya dalam tahapan untuk kita mengenal yang namanya laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, hari ini kita akan masuk untuk proses kita lanjutannya adalah kita akan mengenal apa yang disebut dengan rasio keuangan perusahaan. Sudah ya? Siapa yang mau sampaikan? Rasio itu apa? Ya, silakan. Rasio itu alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Oke, baik. Itu ya. Jadi rasio yang kita akan melihat mengukur ya daripada beberapa kegiatan perusahaan yang di dalamnya ada derajat rugi laba untuk kita mengukur ya. Ya. Itu yang sudah disampaikan. Baik. Saya harus menjelaskan dulu apa arti daripada analisa rasio keuangan ini sendiri ya. Ya, baru kita lihat macam-macam rasionya. Ya, kita lihat macam-macam rasionya. Yang pertama, bahwa analisa rasio ini, keuangan ini akan digunakan oleh satu perusahaan, ya, oleh satu perusahaan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempergambarkan tentang perkembangan daripada keuangan suatu perusahaan. Oke, rasio ini akan digunakan ya oleh beberapa orang. Yang pertama itu bagi manajemen perusahaan. Ya, bagi manajemen perusahaan rasio keuangan ini dipergunakan ya untuk merencanakan dan mengevaluasi ya laporan keuangan perusahaan. Gitu ya. Ya, jadi kita mengukur, melihat performnya
ya prestasinya baik sih. Untuk kita melakukan perencanaan dan melakukan analisis untuk ke depan. Yang kedua, bagi manajer kredit. Manajer kredit ini membutuhkan juga ya rasio ini. Jadi seorang manajer dia harus juga membutuhkan rasio, sangat membutuhkan rasio. Kenapa? Untuk mengukur tingkat resiko. Kalau manajer kredit berarti orang yang akan berhubungan dengan proses kreditan ya. Jadi dia harus mengukur. Nah, sampai di mana ya adanya kekurangan kita, ya ada jaminan yang dia kasih, yang dia berikan kepada pelanggan dia atau nasabah dia. Jadi manajer kredit juga dia harus membutuhkan, ya dia harus membutuhkan untuk menganalisis suatu rasio keuangan perusahaan. Yang ketiga, para investor, ya investor juga mempergunakan rasio keuangan ini. Ya, Anda lihat di slide yang saya sampaikan, untuk dia melihat, mengukur, ya sebagai alat mengevaluasi, ya dia bilang mengevaluasi nilai saham dan nilai obligasi perusahaan itu. Dia harus mengukur, ya untuk suatu perusahaan, terutama untuk para investor ini. Jadi sangat dibutuhkan ya untuk rasio-rasio itu dalam itu. Yang berikut, manajer perusahaan, ya dia menggunakan rasio juga untuk dia mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger. Kalau merger sih, merger itu adalah ya, penggabungan penggabungan dari beberapa perusahaan. Jadi dia sangat membutuhkan sekali untuk manajer perusahaan untuk menggunakan analisa rasio untuk dia mengidentifikasi apakah keuangan perusahaan ini dia baik atau tidak, yang kita sebutkan tadi. Begitu ya? Ya. Sekarang kita lihat ada manfaatnya, manfaat dan penggunaan daripada rasio itu. Ada beberapa. Yang pertama kita lihat adalah bermanfaat. Rasio ini bermanfaat. Ya, rasio ini bermanfaat sekali untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja daripada laporan keuangan perusahaan. Prestasinya diukur. Ya, prestasi apa yang diukur? Kinerja apa yang diukur? Hasil kita dari laporan keuangan yang kita lakukan. Perusahaan melakukan aktivitas, pada akhirnya dia harus mengukur prestasi dia dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang nanti kita akan lihat sebentar. Begitu ya. Yang kedua, rasio juga bermanfaat bagi pihak manajemen yang kita sebutkan tadi ya. Manajemen sebagai rujukan membuat perencanaan. Jadi dia butuh, ya perusahaan butuh, terutama manajemen perusahaan. Kenapa? Kalau dia mau melakukan perencanaan berikut untuk tahun berikut, dia harus mengukur dari rasio dari laporan keuangan kita terdahulu, ya terdahulu yang kita sudah lakukan. Nah yang ketiga, analisa dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi. Kondisi apa yang kondisi suatu perusahaan, ya dia dari perspektif keuangannya itu harus diukur juga. Itu terkait dengan manfaatnya. Berarti kita sudah mulai ya. Kalau macam-macam rasio ini berarti Anda nanti di posisi mana Anda ini? Saya posisi sebagai manajer perusahaan boleh, saya sebagai manajer kredit boleh, saya sebagai manajer perusahaan boleh, saya sebagai investor boleh ya, posisi Anda. Ya nantinya kita lihat di dalam yang disebut dengan macam-macam rasio keuangan. Langsung kita ke rasio, yang namanya rasio reference. Apa itu rasio reference-nya? Nah, rasio reference ini dia bilang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Kita mulai dari rasio hutang. Kelihatan toh? Kelihatan ya? Ya. Rasio hutang ini dia bilang rumusnya adalah hutang jangka pendek dan jangka panjang ditambah dengan sewa dibagi dengan modal sendiri. Yang saya bilang tadi, rasio hutang itu rasio yang memenuhi kewajiban jangka panjang ya dan jangka pendek. Kita ukur satu-satu. Dari mulai dulu rasio jangka panjang ditambah dengan sewa ditambah dengan modal sendiri. Itu rasio hutang rumusnya. Saya contohkan. Untuk rasio ini, hutang jangka panjangnya itu adalah 100 juta. Gitu ya. Ditambah dengan sewa 517 juta. Modal yang ada
dikeluarkan untuk kita memenuhi hutang dua-dua yang tadi, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Tetapi di sini kita hanya melihat hutang jangka panjang. Lalu hutang jangka panjangnya itu ada 100 juta, ditambah dengan sewanya, jadi totalnya ada 600 sekian. Kita bagikan didapat 0,6 rupiah. Artinya modal sendiri, setiap 1 rupiah dari modal sendiri itu digunakan untuk memenuhi atau menjamin hutang jangka panjang. Pasti orang akan ukur begitu. Seorang manajer atau seorang penganalisis akan ukur. Oke, kita lanjut. Yang kedua, rasio yang kedua adalah debt to equity ratio. Rumusnya adalah utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Ini kedua-dua hutang. Dua-dua hutang ditambahkan dibagi dengan modal sendiri. Atau mengukur lagi, kira-kira modal sendiri bisa biayai dua-dua hutang ini atau tidak? Paham tak? Total modal sendiri di situ berapa? Total utang lancar di situ berapa? Total utang jangka panjang di situ berapa? Lalu kita bagi dengan total modal sendiri. Dapat hasilnya nanti kita lihat contoh. Contohnya adalah hutang lancar, total hutang lancar itu adalah 261 juta. Total daripada hutang jangka panjang itu adalah 100 juta. Modal sendiri itu adalah totalnya adalah 517 juta. Kita bagi, ditambahkan dulu hutang lancar dan hutang jangka panjang bagi dengan modal sendiri. Dapatnya adalah 0, berapa rupiah? Iya, artinya Pak saya jelaskan tadi, modal sendiri disiapkan untuk membiayai kedua hutang. Jadi setiap 1 rupiah dari modal sendiri memenuhi atau digunakan untuk menjamin hutang ya, atau hutang-hutang perusahaan. Sekarang kita lanjut untuk rasio likuiditas. Yang tadi rasio sudah, sekarang rasio likuiditas. Rasio likuiditas dia bilang bahwa mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar, ya, atau memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek. Saya ulang ya, rasio likuiditas dia bilang bahwa mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasionya itu diantaranya satu, current ratio. Current ratio ini dia bilang bahwa seberapa besar aktiva, ya, lancar, perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancar. Sekarang rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar atau hutang jangka pendek. Aktiva lancar, total aktiva lancar dibagi dari total kewajiban lancar atau total hutang lancar. Ya, oke, baik. Udah ya, sebisa ya? Sebisa toh? Ya, kita lanjut untuk rasio yang kedua. Cash ratio bilang bahwa mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas, ya, yang tersedia dan efek yang dapat diuangkan. Dengan demikian, rumusnya adalah kas ditambah efek. Kita lihat dulu kas berapa, efek berapa ditambahkan, lalu kita bagi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar. Kalau saya punya rumus, saya contohkan di sini adalah kasnya adalah 25 juta ditambah dengan efeknya 15 juta sama dengan 40 juta ya. Dibagi dengan seluruh hutang yang ada sebesar 261. Didapatnya adalah sebesar berapa? 0,15 ya. Sekarang kita lihat kick rasionya. Kick rasio. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Ya. Tapi ini kita bicara soal persediaan ya. Ya. Kita lihat persediaan, kita lihat rumusnya gini. Ya. Aktiva lancar yang ada. Ya. Karena persediaan itu dia bilang apa tadi? Ah, Anda lihat persediaan dulu. Ya.
Persediaan itu dia merupakan, iya, oke. Yang paling lama, persediaan itu paling lama. Boleh berubah menjadi kas. Gitu ya. Ya, maka kita harus keluarkan dia dulu, baru kita bisa ukur inflasi. Coba satu orang bikin dulu. Ya, ketua kelas yang mau bikin. Biar aplaus untuk ketua kelas dulu. Mantap. Ya. Oke. Itu terkait dengan rasio likuiditas. Ada yang mau tanya untuk rasio likuiditas? Ya. Saya cuma mau melengkapi jawaban dari ketua kelas punya tuh. Boleh, ya, silakan. Di pembagian itu ada sedikit keliru, Pak. Yang mana? Di pembagiannya, Pak. Di pembagian. Maksudnya bagaimana? Coba. Hasilnya sih, Pak. Hasilnya kan kalau Ini akibat lancar. Sebesar 317. juta dikurangi Efek? 117 juta itu hasilnya kan 142 juta. Terus Sebentar. Jadi 142 juta. Oke. terus kalau Dibagi dengan kewajiban lancar tuh 281 juta. Ya. Hasilnya itu 0,50, Pak. Oke, 0,50. Selisih ya, kita kelas ya. Ya, Pak. Ya, oke. Makasih Aneke. Aplaus dulu Aneke dulu. Ya. Yang sudah bisa mengoreksi ya. Baik. Yang kalau gitu-gitu dikoreksi ya. Biar kita bisa lihat. Sama ya. Itu kita kelas artinya ada selisih tadi ya. Dari pengurangan tadi antara aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu pembagiannya masih kurang. Oke, baik. Saya kira bisa paham ya. Ya. Itu untuk rasio likuiditas. Bisa bro? Bisa. Ya. Kita lanjut ke rasio yang berikut. Rasio yang terakhir daripada analisis rasio kita yaitu rasio profitabilitas. Kita mulai dari rasio yang pertama yaitu rentabilitas ekonomi ya. Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan untuk memperoleh laba dari operasi perusahaan. Rumusnya adalah nanti kita lihat di rumus, laba operasi dibagi dengan rata-rata aktiva. Oke. Kita lihat di tahun 2021-22 ya. Laba operasi di tahun karena kita pakai rata-rata, maka laba operasi kita pakai tahun yang terakhir tahun 2022. Aktiva tahun 2021 dan 2022. Saya ulang. Yang kedua, kita lihat untuk rentabilitas modal sendiri atau ROE ya. Ya, kita lihat ROE. Rumus ROE adalah laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata modal sendiri. Laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata modal sendiri dikali dengan 100%. Laba setelah pajak berapa? Ya, di tahun 2022 ya. Ya, 100. Ya. 166 juta. Bagi dengan rata-rata modal sendiri ya. Modal sendiri. Modal sendiri dari laha, saham dan ya. Oke. Berapa hasilnya? Terus modal sendiri itu kan tahun 2021 berapa? saham tambah laba yang ditahan Ya, berapa 2021? 438 mesti Pak, bukan 428. Dua tadi Pak itu dua. Ya, oke. Lanjut 38 tambah Ditambah dengan 517. Ya, jadi sini 17 juta 438 55 ya. ditambah dengan 517 1155 bagi 2. bagi 2 dapat 696 juta 500. Mesti 696 Pak. 696 500 Iya Pak. dibagi ini bagi ini 166 bagi 600 dikali 100%. Berapa dapat hasilnya? Dengan 419 91,9 ya. 419,5. Ya, oke. Gitu ya. Paham ya? Ya, oke. Dengan demikian sekarang kita lanjut ke rasio yang berikut yaitu ROI. Return on Investment. Rumusnya adalah
Laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata kekayaan atau rata-rata aktiva. Kekayaan sama dengan aktiva ya. Ya, kita mau lihat rasio ini menunjukkan seberapa besar laba bersih bisa dipoles ya dari seluruh kekayaan. Ella coba Ella. Oke. Harus dibulatkan ya. Kalau di sini jadi berapa? Ini ya. Oke. Kita lanjut untuk rasio yang berikut, yaitu profit margin. Ini kita mengukur banyak keuntungan, seberapa besar keuntungan ya. Seberapa besar keuntungan operasional yang bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Jadi setiap rupiah penjualan ya kita menghasilkan profit marginnya, keuntungannya. Itu. Rumusnya oke, laba operasi dibagi dengan penjualan. Laba operasi bukan di sini aja langsung. Untuk profit margin, laba operasinya adalah 300 juta dibagi dengan penjualannya 2.200.000. Totalnya kita dapat adalah sebesar 13,6%. Kita bagikan penjualan yang dari setiap rupiah aktiva yang kita dapatkan. Itu dengan menggunakan rumus yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata aktiva. Penjualan sudah Anda tahu ya? Ya, penjualan sudah ya, di laba rugi ada penjualan untuk tahun 2022 sekian. Lalu kita lihat rata-rata aktiva di tahun 2021 dan 2022. Kita bagikan dapat hasilnya untuk kita mengetahui berapa besar. Menggunakan rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata daripada piutang. Di situ ada piutang atau tidak? Ada, Pak. Ada. Paham ya? Ya, Pak. Ya, bisa lihat piutang. Lalu kita lihat penjualan kreditnya, oke, ada ya, piutang dan penjualan kredit ya. Maka kita bagi dengan rata-rata setiap tahun, maka 360 dibagi dengan 12,7, itu kita dapat 28 hari satu kali kita melakukan proses piutangnya. Oke, itu untuk perputaran piutang. Ya, baik, itu rasio-rasio yang kita lihat di dalam proses perhitungan daripada rasio-rasio untuk kita punya materi di hari ini terkait dengan analisa rasio keuangan. Minggu depan kita akan melakukan perkuliahan dengan kita mencoba untuk melihat studi kasus kita. Kita melatih seluruh proses rasio yang hari ini sudah kita lakukan, perhitungannya, penjelasannya. Saya akan memberikan satu kasus untuk Anda, lalu kita mulai menganalisa dengan menggunakan kasus itu untuk untuk kemudian kita menganalisa dalam rasio-rasio keuangan kita. Dengan demikian, hari ini kita boleh cukup dengan proses kuliah kita di hari ini. Untuk materi kita adalah rasio-rasio keuangan. Saya kira cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang menjelang sore ya. Ya. Terima kasih untuk proses kita di hari ini. Sekian dan terima kasih.